Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini bisa menyapa Anda semua di program Dialog Fajar. Hati-hati ya untuk Anda yang sudah beraktivitas, sudah melakukan perjalanan, semoga selalu fokus juga. Dan sebelum meninggalkan rumah ada baiknya juga Anda mengecek kembali. Mungkin ada kabel yang belum tercabut ataupun ada lampu yang belum sempat dimatikan karena ini sudah pagi kawan. Semoga semuanya aman dan selalu dalam lindungan Allah. Pagi hari ini kita kembali sambung dengan kawan-kawan di Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah. Semangat. Alhamdulillah. Sudah dipastikan aman semua ini tadi Ustadz ya? Alhamdulillah ya? aman, Masya semua Allah. aman. Ya. Semoga selalu terlindungi juga ya Ustadz ya. Insya Senang Allah, bisa insya kembali Allah, nyapa. Kita lanjutkan perdamaian yang kemarin boleh ya Ustadz pagi hari ini ya. PBB ini berarti. Iya betul Ustadz. Ya karena zaman sekarang ya Ustadz ya. Iya. Suhunya itu sudah cukup panas kalau pagi, siang apalagi ya. Malam Iya. udah sumuk gitu ya Ustadz. Jangan sampai kita ini dalam bersosial, dalam berkawan, berkeluarga ada yang nggak damai gitu. Karena damai itu kemarin aja diberi tips oleh Ustadz Mim 2 gitu. Rasanya istimewa. Sebenarnya mudah, tapi bisa nggak kita melakukan? Ucapkan salam dan bawakan makanan gitu ya, bekal gitu ya Ustadz ya. Nah, untuk pagi hari ini, rukun damai apa lagi Ustadz yang bisa kita terapkan sehari-hari supaya tetap terjaga perdamaiannya? Monggo, selengkapnya Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, Mbak Ayu yang selalu bersemangat juga ini. Insyaallah. Saya kalau sudah ketemu Mbak Ayu ini pokoknya ayo Mbak sampai Alhamdulillah. Matahari terbit ya. Gitu ya Ustaz ya. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah kita lanjutkan ya yang kemarin kita obrolkan Mbak Ayu ya. Iya, bagaimana petunjuk bimbingan Nabi kita yang mulia, maha guru kita semuanya dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan. Sudah 2 yang kita bahas, yaitu menyebarkan atau menciptakan perdamaian, kemudian yang kedua berbagi makanan. Dan yang ketiga adalah wasilul arham, yaitu menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Ini juga mudah Mbak Ayu. Artinya mudah itu kalau kepingin bengkerengan itu nggak usah pakai rencana, setiap saat bisa gitu ya. Gitu. Tapi kalau menyambung silaturahim itu sepertinya harus ada niat gitu ya. Iya. Maka dari itu kita niatkan pagi hari ini yang mau berangkat keluar rumah, mau ketemu siapa, mau berjumpa dengan orang mana, itu kita bersilaturahim, kita sambung persaudaraan, kita sambung kasih sayang. Yakin urusan bisnis juga akan selesai lancar apabila dilandasi dengan kasih sayang. Bukan saling menjebak, saling mengkamuflase, saling memalsukan spesifikasi barang atau transaksinya. Itu kan sudah pasti menebar permusuhan kan. Betul, itu ya. Betul. Namanya menjalin kasih sayang itu ya kalau kita berdagang, saya menjual untung, dia yang membeli juga untung. Betul. Nah, itu kan namanya kasih sayang, saling menguntungkan. Kita berdiskusi, kita punya masalah di kantor atau mungkin di gedung dewan, tempatnya kita rapat dengan nada tinggi ya, dengan tempo tinggi. Itu kan sama juga. Solusi yang kita dapatkan adalah kedua belah pihak ini untung. Kaisotat, ya pasti bisa. Asal kita mau saja. Yang membuat tidak bisa itu apabila salah satu pihak kepinginnya untung sendiri gitu ya. Atau untungnya lebih besar daripada pihak yang lainnya. Nah, itu yang akan menimbulkan kebuntuan, tidak terciptanya silaturahim, tidak terciptanya kasih sayang.
Betul. Kita dengan saudaramu, ya nggak bisa mungkin lah, kita pasti ada ketidaksukaan, kekecewaan. Dengan tetangga kan juga begitu kita. Kalau kita kepingin rukun kan mesti harus sama upaya, dulu. Ya, upaya dulu, yaitu untuk menciptakan kebaikan kita bersama gitu ya. Kalau hanya asal ingin meluapkan kemarahan, kejengkelan, ya kapan silaturahim ini akan tercipta? Kasih sayang ini akan tersambung. Rasa saling menyayangi akan terwujud, tidak akan bisa. Dalam rumah tangga sekalipun sudah, entah umurnya 5 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, hatta 50 tahun misalnya Mbak Ayu ya, usia pernikahannya. Tapi kalau tidak terus-menerus saling bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh menyambung silaturahim, menciptakan kasih sayang antara keduanya, ya tidak akan terwujud. Oke, ada orang berumah tangga sampai ulang tahun pernikahan yang perak misalnya gitu ya Mbak Ayu. Oh, baik-baik saja dia. Begitu mendekati yang emas, berarti berapa tahun Mbak? 50 ya. Nah, 50. Ternyata udah mulai muncul ini. Anda tahu apa sebabnya ini. Aduh. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Yang kecil jadi besar gitu ya. Benar, padahal usia sudah renta gitu kan ya. Anak sudah bercucu ya, beranak cucu, tetapi sekali lagi silaturahimnya putus ya. Perbuatan usaha ikhtiar kerja kerasnya untuk menjaga menyambung kasih sayang ini tidak terus dijaga, sehingga akan tidak terwujud perdamaian itu, tidak terwujud apalagi kerukunan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, tips yang ketiga atau petunjuk dari Rasul yang ketiga dalam menciptakan perdamaian adalah menyambung kasih sayang. Sudah sayangi saja. Orang yang menyakiti kamu, kamu sayangi. Yang mengecewakan kamu, ya sayangi. Setidaknya kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, doakan dengan doa yang baik. Ojo malah ditungakno elek lho yo. Wah mati kon beno wis urusanmu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah wasallu wannasu niyam. Jadi ya ini upaya spiritual sekarang ini, yaitu bersolatlah ketika orang-orang itu dalam keadaan tidur. Berarti ini qiyamulail Mbak. Nembus jalur langit Ustaz. Benar, kita pakai jalur langit kalau yang ini. Jadi kalau kita mau menciptakan rasa damai, tentram dan rukun itu jangan pernah meninggalkan doa kepada Allah. Mohon bermunajat, berserah diri, mengadu, curhat. Kita beberapa waktu yang lalu membahas soal curhat juga Mbak ya. Kepada Allah. Curhat apa saja, termasuk saudara-saudara kita sing nek ngomong larakno ati gitu kan ya. Nek ngomong kewedhus sudah sakit, pokoknya pilihan katanya itu sudah, diksinya itu selalu membuat telinga ini panas. Adukan kepada Allah, ya Allah berikanlah, pilihkanlah kan itu ya. Saudara saya ini kata-kata yang baik, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang menyenangkan bagi saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Begitu seterusnya, siapapun yang menjadi objek yang kita doakan di saat kita berada berdua ya, beraudiensi dengan Allah, karena yang lainnya pada tidur. Berarti kita mempedulikan mereka, justru mereka sedang dalam keadaan tertidur. Mereka tidak tahu, mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan. Tetapi kita mengetuk pintu langit agar Allah membukakan hatinya, agar Allah menggugah kesadarannya, sehingga kita betul-betul memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi kalau kita doa di waktu malam itu Mbak Ayu, Masya Allah kita bisa masak gitu ya, karena nggak ada siapa-siapa lagi kan. Sepi, ya wes pokoknya sepi hening itu mas, enak tinggal itu. Berdua gitu rasanya. Berdua sama Allah tuh, Masya Allah, nangis lah kasar itu. Silakan menangis sepuasnya. Menangisi siapa? Menangisi saudaranya, menangisi anaknya, menangisi suami, istri, dan bahkan mungkin orang tuanya yang belum baik misalnya begitu. Ini adalah hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia. Kenapa? Dahsyat sekali bahwa doa di waktu-waktu sepertiga malam, ketika orang-orang pada tidur, kita bangun, kemudian kita mengambil air wudhu yang dingin barangkali, akan membuat kita menjadi semakin khusyuk ketika berdoa.
Maka dari itu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan itu tidak bisa lepas memang Mbak Ayu salah satu elemen penting, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, di mana ketika orang lain sedang dalam keadaan tertidur. Kalau sudah begitu nanti janjinya Allah tadkhulul jannah bisalam, maka orang-orang yang seperti itu ya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan keadaan selamat, itu ke dalam keadaan bahagia. Ini mereka-mereka yang ahli menciptakan suka ya, gemar menciptakan perdamaian, gak resek nih lingkungannya gitu. Mereka yang suka berbagi makanan, mereka yang tidak bosan-bosan menyambung silaturahim dengan kerabat, dengan kawan, dengan siapapun yang barangkali di antara mereka juga menyakiti, mengecewakan kita, dan dia rajin, dia sungguh-sungguh mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya, mengadukan segala persoalannya dia kepada Allah di waktu malam, dikala orang-orang lain sedang menikmati nyenyaknya tidur. Itu adalah malaikat-malaikat hidup ya. Malaikat-malaikat hidup atau manusia-manusia yang mulia, yang menjadi perekat, yang menjadi penyambung terwujudnya kehidupan lingkungan yang damai dan rukun. Nah, kalau sudah begini kawan-kawan sekalian itu oleh Allah, sebetulnya apa yang berat dalam kehidupan kita untuk melakukan petunjuk-petunjuk ini, petunjuk-petunjuk Nabi tadi. Sementara ketika kita ini bermusuhan itu kan sampai kan kalau sedang menciptakan atau mendiskusikan, membicarakan siasat itu kan koyo-koyo gak ngantuk Mbak Ayu. Iya, betul. Sampai bobongi diskusi meteng karo sama temen-temennya yang satu visi. Padahal satu itu grup. Setan semua ya Ustaz. Astagfirullah. Itu sampai malam dia sepertinya nggak ada ngantuknya itu ya. Nggak enak loh Ustaz. Nah, iya. Tapi itulah keadaannya kan, itulah keadaannya. Padahal justru sebaliknya, ketika kita mau berbuat baik itu ya kan nggak mungkin orang bisa bangun malam kalau dia nggak tidur lagi sebelumnya kan Mbak Ayu. Maka istirahat dulu saja, salat Isya malam ya sebentar kita masih terjaga, kemudian kita istirahat agar kita mudah bangun malam, dan ketika itu kita mengadukan segalanya kepada Allah, dan itu nikmatnya luar biasa. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, hal-hal yang telah dituntunkan oleh Nabi kita ya semaksimal mungkin mari kita kerjakan. Kalau kita ingin menciptakan, memperoleh, merasakan, menikmati kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan bermasyarakat kita, dan tidak lupa juga kehidupan kita dalam bermedia sosial. Karena mau nggak mau sekarang dunia kita sudah terbagi ya Mbak ya. Betul. Baik di dunia nyata maupun dunia digital. Semoga bermanfaat pagi hari ini untuk kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah semakin damai nanti Ustadz ya. Amin, insya Allah. Terima kasih Ustadz Mim sudah menuntaskan akhirnya 4 rukun damai. Semoga bisa kita terapkan, kita konsistensikan, kita niatkan, dan kita biasakan gitu ya Ustadz ya. Iya, benar. Ucapkan salam, berbagi makanan, menyambung silaturahmi, dan juga kita menembus jalur langit ketika beribadah di saat semuanya sedang terlelap istirahat. Semoga semuanya terjaga dalam perdamaian. Amin ya rabbal alamin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.